Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Tani pencinta kopi di seluruh Indonesia. Tentunya saya ucapkan selamat siang juga kepada teman-teman subscriber channel Kopi Jalan Express di mana saja Anda berada tanpa terkecuali. Baik Sobat Tani dan teman-teman, masih di edisi hari Rabu tanggal 20 di bulan 7 tahun 2025 ya Sobat Tani. Dan kondisi bahan di tempat saya ya, ada yang sudah moto yuyu dan ada yang hamil muda, dan ini akan terjadi mekar nanti di bulan 8 ya, sedangkan ini posisi masih di bulan 7 akhir. Kondisi bahan di ketinggian MDPL 1000 di tempat saya seperti ini ya kondisinya Sobat Tani. Akan terjadi pembungaan yang kedua nanti mekarnya di bulan 8 ya Sobat Tani. Baik Sobat Tani, pada kesempatan siang kali ini saya akan mengangkat topik yaitu seputar trik penanganan hama. Oke, dan juga sekaligus menjawab pertanyaan Sobat Tani kita yang bertanya, Mas, apakah melakukan penyambungan tidak boleh bebas di bulan apa saja? Nanti akan kita jawab. Jika kita melakukan penyambungan itu sesungguhnya di bulan berapa saja itu boleh. Akan tetapi ada trik tertentu yang harus kita setting ulang. Oke. Maka dari itu untuk videonya jangan di skip, nanti akan kita jelaskan kedua tema tersebut mengenai penanganan hama dan insektisidanya apa. Akan kita sharingkan dan kita langsung uji cobakan ke hamanya tersebut ya. Oke, silahkan jangan di skip untuk videonya supaya tidak terjadi gagal paham, dan jangan lupa sebelum melanjutkan untuk menontonnya silahkan tempelkan jempol Anda Sobat Tani semuanya di tanda jempol di layar HP Anda masing-masing ya. Oke, yang sudah menekannya saya ucapkan banyak terima kasih dan saya doakan mudah-mudahan semoga sukses selalu untuk Sobat Tani semuanya dan berkah melimpah tentunya untuk Sobat Tani kita semuanya di seluruh tanah air. Amin amin Allahumma amin. Baik Sobat Tani, ini dia kita akan menuju ke topik kita yang pertama, yaitu menjawab pertanyaan Sobat Tani kita tentang penyambungan. Nah, sekarang masih di bulan 7 akhir saya sudah melakukan penyambungan, dan ini sekaligus saya menyambungnya 4 dalam satu pohon. 1, 2, 3, 4 ya, dan nanti akan di setting ulang di bulan 10 awal ya. Jadi pada poinnya silahkan ya untuk Sobat Tani mau melakukan penyambungan di bulan berapapun, dengan catatan itu ada bahan antres dan tunas airnya seperti ini nih. Maka di bulan berapapun boleh, akan tetapi kalau tidak tepat melakukan penyambungannya maka harus kita nolkan kembali di bulan 10 atau kita setting ulang. Nih, satu pohon 4 sambungan kembali. 1, 2, 3, 4. Oke, paham kan Sobat Tani tentang penyambungan, bahwa silahkan di bulan berapapun itu boleh, tapi jangan lupa setting ulang di bulan 10 awal. Nah, jika kita setting ulang di bulan 10 awal itu, maka titik tumbuhnya sama aja di bulan 10, maka di bulan 11 itu yang tepat itu ini baru 1 ruas. Oke, paham ya Sobat Tani? Jadi seperti itu untuk trik penyetingan bahan ulang. Oke, monggo diuji cobakan. Kenapa saya menganjurkan untuk pengenolan bahan kembali di bulan 10 atau penyetingan bahan kembali, kita sunat tuh di bulan 10, karena
Kalau sambungan yang kita sambung ini tidak kita setting ulang, maka akan terjadi pembuahan penyelang. Akan terjadi banyak buah penyelang karena terlalu dini ya Sobat Tani kita melakukan penyambungan. Baik yang melakukan penyimpanan bahan jika di bulan 7 ini masih terlalu dini, bahkan di bulan 8, 9, 10 masih kita kosongkan untuk bahan di tahun 2027. Karena sambungan yang kita sambung sekarang ini ya, baik di bulan 10, 11, 12 nanti, bahkan yang sekarang di bulan 7 akhir, akan terjadi pembuahannya nanti di tahun 2027 ya. Ingat Sobat Tani, bukan di tahun 2026 seperti itu. Dan jika tidak dilakukan penyunatan, maka di bulan 12 ini sudah mulai berbuah di tahun 2026 dan akan terjadi pembuahan yang tentunya dipetiknya tidak serentak. Di bulan 12 kita sudah mulai metik, bulan 1, 2, 3, 4 bahkan sampai bulan 5. Itulah sering terjadi tidak serentaknya kita dalam hal melakukan pemanenannya ya Sobat Tani. Maka dari itu saran dari saya, jika yang mau melakukan penyambungan dari sekarang, maka lakukanlah setting ulang di bulan 10. Atau yang sudah melakukan penyambungan di bulan kemarin, bulan 6, bahkan di bulan 5, mungkin di daerah panas sudah ada yang melakukan penyambungan, maka lakukanlah pengenolan bahan kembali atau menyunat bahan sambungannya itu di bulan 10 nanti. Itu ya saran dari saya supaya untuk pembuahannya nanti akan terjadi di musim semua di tahun 2027 seperti itu ya Sobat Tani. Oke Sobat Tani, ini kita tandain tuh itu jalan ya Sobat Tani. Kita melakukan penyambungannya di pinggir jalan ini tanggal 30 ya, hari Rabu tahun 2025 di bulan 7 akhir. Kita akan review selalu sambungan ini, trik penyambungan satu pohon 4 sambungan, dan saya selalu melakukan penyambungan seperti itu. Untuk penyetingan ini harus dilakukan penyetingan. Bagi yang selalu stay tune di channel Kopi Jalan Express sudah paham ya. Akan tetapi yang dikhawatirkan yang baru menemukan channel Kopi Jalan Express maka belum paham untuk penyetingan lanjutannya. Untuk video penyetingan lanjutan, trik penyambungan satu pohon 4 sambungan sudah kita sharingkan, bahkan 6 part ya. Silahkan dikepoin aja, dicek ini. Ini pun ada 4 sambungan nih. 1, 2, 3, 4 ya. Satu pohon 4 sambungan. Dan saya menggunakan penyambungan ini menggunakan klon Mistar ya. Jadi untuk trik penyambungan satu pohon 4 sambungan itu untuk entres harus klon unggulan yang dompolannya besar ya. Kemarin sudah kita jelaskan. Itu untuk langkah awal entres klon unggulan harus kita tentuin ya. Ada di klon daun lebar, ini klon daun lebar nih ya Sobat Tani. Ada Mistar, klon Besemah, Mega Tanjung tuh untuk dompolannya besar seperti itu. Untuk dalam satu dompol bisa mencapai, bisa dirata-ratakan 50 ya per satu dompol ininya. Nah ini saya ambil contoh nih, kemarin saya mendapatkannya klon daun lebar nih. Ini dompolannya contoh seperti ini ya nantinya nih. Ini klon daun lebar. Trik awalnya ya, kita harus mempunyai paling tidak 16 ranting saja. Klon daun lebar ini sudah bisa mencapai 4 kg kering ya, biji kering. Dengan trik dan cara sudah kita jelaskan, ada mindsetnya ya Sobat Tani. Kalau tidak diikuti trik dan caranya, itu semua akan sia-sia. Oke, paham kan Sobat Tani? Jadi mungkin di Pulau Jawa atau di daerah Sumatera, ada di Jambi atau di Bengkulu, baik di daerah manapun,
kita tidak terpaku ke 4 klon unggulan tersebut saja. Jika ada klon unggulan seperti Hikmah, Keriting atau yang lainnya di daerah Pulau Jawa tuh, monggo silahkan menggunakan Menset 1 pohon 4 sambungan seperti yang saya jelaskan di video konten yang lalu. Ada 6 part, itu pun sama saja ya, seperti itu sobat tani, sama saja dalam pemilihan langkah awal trik ya. Langkah awal triknya, carilah yang dompolannya itu isinya banyak, bukan hanya gede biji, tapi dompolan pun isinya banyak. Dalam satu dompol ini mampu 50 butir ya, seperti itu sobat tani. Dan ini sudah jadi sambungan 1 pohon 4 sambungan. Untuk hasil, kita menunggu hasil, nanti kita review kembali di tahun 2027 ya sobat tani. Untuk hasil 1 pohon 4 sambungan kita akan selalu review per pohonnya nanti di tahun 2027. Maka untuk proses dari tahun 2025 sekarang, bahkan masih di bulan 7, proses kita siapkan nih. Ada 1, 2, 3, 4 tuh, 4 sambungan ya sobat tani. Baik sobat tani, untuk hal penyambungan kita sudah sharingkan. Kita menuju topik kita yang kedua mengenai penanganan hama ya sobat tani. Baik sobat tani, kita akan menguji insektisida Purdan Plus ini ya, Purdan Plus 3,3 GR ya, dengan bahan aktif Dimethipo dan Carbofuran. Oke, kita uji cobakan dalam 1 liter air, 1 sendok ini. Nih ya, kita uji cobakan dalam 1 liter air, apakah ini uret namanya ya kalau kata saya. Kalau kata orang Jawa uret, ada juga yang bilang, kalau kata orang Sunda itu kuuk. Kita coba larutkan dalam air. Kita kasih 1 liter, nanti ini akan kita tambah airnya dulu ya sobat tani. Oke sobat tani, kita larutkan dalam air dulu Purdan Plusnya. Dan kita uji cobakan. Nah, ini dia ya. Ini medianya. Ini dia uretnya. Entah kalau di tempat sobat tani ini apa namanya ya. Kalau kata orang Sunda kuuk. Kita coba. Nah, itu ya. Masih bergerak deh ya. Sekarang kita coba beri minum. Oke. Kita tunggu di beberapa menit ke depan ya, seperti apa hasilnya, apakah dia akan tumbang atau sehat baik-baik saja ya. Ini masih hidup ya sobat tani, dan dia menggunakan trik pura-pura saja, masih hidup nih. Oke, setelah di 1 menit dia berusaha mendapatkan reaksi ya. Tuh. Kalau kata orang Sunda ini namanya uger, muntah, gumoh nih. Kalau kata orang Jawanya gumoh nih, gulung kuming.
ya, ada reaksi insektisidanya tuh. Kalau tadi pura-pura mati, pura-pura pingsan, saya ingin ketawa ya sobat tani. Oke, tapi saya tetap serius. Oke, dia merasakan reaksi Furdan Plusnya. Kita sedang melakukan uji coba insektisida Furdan Plus di hama ini ya. Ini suka menggigitin akar kopi kita, yang mana nanti bisa mengakibatkan daun kopi kita bisa menguning juga ya. Baik sobat tani, setelah 10 menit ternyata reaksinya bisa seperti ini ya. Nah, ini hasilnya mati total. Jadi untuk hama sejenis ini bisa diatasi dengan ini ya, Furdan Plus. Terbukti seperti ini hasilnya. Seperti itu sobat tani. Ini ya untuk bahan aktif ada di Demehivo 3% plus Carbufuran 3%, jadi total 6 ya. Ini 3,3 GR, kalau digabung jadi 6 GR. Seperti itu sobat tani. Oke sobat tani, jadi dengan dosis 1 sendok 1 liter ini bisa menumbangkan nih hama seperti ini. Maka dari itu jika kita memberikan dalam satu tangki 16 liter itu 16 sendok, maka untuk dosis sama kuatnya seperti 1 sendok 1 liter ini ya. Nih. Dan saya sudah menguji cobakan di semut seperti PBKO, seperti semut yang lainnya, hama ranting lainnya, itu tumbang ya dengan insektisida ini. Nah, bagi yang sudah melakukan pemangkasan, sudah tidak ada lagi buahnya, boleh mengocorkan atau mencampur dengan pupuk, itu boleh. Baik sobat tani dan teman-teman, mengingat durasi yang lumayan panjang sekali, jadi untuk konten video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa diambil dari konten video kali ini. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.